Halo Sobat Video Property, ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, Your Trusted Real Estate Partner. Teman-teman, sekarang aku balik lagi ke BSD. Ini adalah salah satu klaster bawaan dari Sinar Mas Land, dan aku sebelumnya sudah pernah mereview yang lebar 10. Nah, hari ini aku mau mereview yang lebar 9. Sama juga untuk klaster ini sudah punya sertifikasi Green Living dan juga memiliki community park sepanjang 200 meter, dan itu bisa dinikmati sama penghuni klaster di rumah ini. Sama juga untuk konsep klaster ini juga masih modern klasik, campuran warna putih, abu-abu, dan warna hitamnya sangat bagus banget, cocok untuk pecinta American klasik. Lokasinya juga strategis, deket banget ke Isfara Mall BSD, ke Grand Lucky BSD juga deket, dan ke pusat kuliner Trans Nusantara hebat, tinggal melangkah aja. Nah, untuk yang lebar 9 ini adalah dimensinya 9 kali 17, luas tanahnya 153 meter dan punya luas bangunan 275 meter persegi. Walaupun lebar 9 tetap punya kapasitas untuk menampung 3 mobil ya, untuk carportnya muat 2 mobil dan juga ada satu garasi yang muat untuk 1 mobil. Dan kita sudah dapat untuk kanopi dari betonnya warna putih seperti ini. Jadi semua di klaster ini selaras semua. Jadi kalau misalkan bersebelahan dengan tetangga itu cantik banget kalau udah jadi perumahannya teman-teman ya. Rapi banget. Nah, untuk di garasinya kita juga sudah dikasih satu soket untuk EV charging bagi teman-teman yang punya mobil listrik. Jadi teman-teman tinggal beli aja instalasinya sesuaikan dengan merek mobil teman-teman. Nah, supaya nggak lama-lama lagi, kita langsung aja lihat ke dalam rumah yuk. Oke, ini untuk dalam rumah yang lebar 9, jadi sama juga kita sudah dapat untuk smart door dari merek Door Makaba, dan ini yang lebar 9 juga pakai single door, dan rumah ini juga sudah dilengkapi dengan smart switch dan juga smart home system. Nah, masuk ke dalam rumah, di sebelah kiri aku ini ada garasi yang muat 1 mobil tadi. Nah, ini untuk di show unit ini dikasih kaca, tapi kita nanti dapatnya polosan aja, hanya tembok. Kemudian di sini adalah ruang tamu atau living room ya, dan ini langsung ada high ceiling, ini tembus sampai ke lantai 3. Poinnya sangat tinggi banget. Nah, ini kalau di sini di belakangnya itu dikasih ide interior, jadi ini ada interior dari keramik dan juga lemari yang tinggi, tapi kita nanti dapatnya polosan aja. Nah, kemudian di belakang sini ya ini akses untuk ke tangga ke lantai 2, dan kemudian untuk service areanya ada di sebelah sini teman-teman ya. Ini dikasih pintu yang kamuflase, dan ini adalah salah satu bentuk interior juga. Jadi nanti dapatnya polosan juga, dan masuk ke sini service areanya sudah dilengkapi dengan dapur kotor. Di sini kita belum dapat kitchen setnya pasti, hanya untuk instalasi sink dan juga instalasi kompor tanamnya saja. Sebelah kanan aku langsung ada kamar tidur pembantu yang sudah cukup luas, dan ada kamar mandi pembantunya di sini. Di belakang aku ini adalah akses untuk ke service area kalau misalkan perlu ngejemur, dan itu bisa diakses dari depan juga. Nah, itu ada pagar besinya ya teman-teman, dan itu bisa dikunci atau misalkan dibuka kalau diperlukan. Nah, di lantai 1 ini juga ada beberapa ruangan yang harus aku jelasin juga. Yang pertama di sebelah sini, ya ini pintu kamuflase juga. Nah, di sini ada ruangan untuk powder room ya teman-teman. Jadi kalau untuk powder room itu pasti tidak bisa untuk mandi, hanya ada kloset dan juga sinknya saja. Dan itu menurut aku itu sudah cukup banget untuk luasnya. Dan yang kedua, di sini ada ruangan satu lagi. Ini kalau teman-teman perlu untuk kamar tidur di lantai 1 atau mungkin multifunction room, nah ini bisa dimanfaatkan teman-teman di sini ya. Nah, ini cukup luas juga, dan sudah ada kamar mandi ensuite-nya, dan sudah dilapisi juga dengan laminated floor dari SPC. Cuma kalau untuk di share unit ini dikasih contohnya itu sebagai gym ya. Udah ada kamar mandi ensuite juga, semuanya juga menggunakan sanitary cooler. Kemudian di sini yang paling aku suka adalah walaupun kita tidak beli posisi hook, kita tetap dapat pencahayaan yang cukup lebar ya, karena di sini kita walaupun nggak dapat hook,
kita dapat pembukaan jendela yang cukup besar. Ini ke belakang aksesnya sampai ke ujung tembok bangunan belakang bangunan ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di sini, ini kalau kita beli polosan ya, memang dari developer polosan dapatnya. Ini untuk lemarinya kita bisa take out. Jadi di sini nanti ada space lebih luas lagi untuk ruangan di lantai satunya. Kita langsung lihat ke lantai 2. Wah, ini lantai 2-nya teman-teman mewah banget ya. Kenapa aku bilang mewah? Karena di sini void-nya yang bikin ini unik banget dari rumah-rumah mewah yang lainnya. Karena ini tembus sampai ke lantai 3. Tapi di sini untuk lapisan HPL-nya ini nanti pasti kita dapatnya polosan aja. Dan kemudian di sebelah kanan aku ini ada sedikit sisaan balkon ya, tapi ini juga bisa dibuka karena ini adalah pintu, dan semua pintu di rumah ini menggunakan kusen YKK dari yang tipe Nexta, itu yang paling high end, paling tinggi. Dan untuk spek lantainya itu menggunakan marmer dari lokal. Kita ke sebelah kanan dulu deh, karena ini paling aku suka. Yang pertama di sini langsung ada dining area, bisa muat untuk 8 anggota keluarga, ditaruh untuk meja persegi panjang seperti ini, simple tapi elegan dan bagus banget, dikasih lampu gantung yang simple juga tapi tetap elegan. Nah, kemudian di belakang aku yang tadi aku bilang di bawah ini, walaupun kita tidak beli posisi hook, tapi kita tetap dapat pencahayaan yang bagus banget ya. Banyak banget pencahayaannya karena bukan jendela juga lebar. Dan kemudian di sebelah kiri aku ini taman yang ada di bawah tadi. Jadi nanti kalau misalkan kita belinya posisi badan, ini tetap ada jendela, dan di belakang aku ini tetap ada jendela juga karena ini tidak langsung berhimpitan dengan badan bangunan tetangga. Lanjut ke sini ada island, tapi ya teman-teman kalau untuk rumah dari developer kita belum include dari islandnya. Teman-teman tinggal sesuaikan, tentukan yang teman-teman suka untuk islandnya yang seperti apa modelnya. Selanjutnya di sini ada dapur besi. Nah, untuk dapur bersih pasti sama, kita belum dapat untuk kitchen setnya, dan kemudian kita juga belum dapat tabletopnya. Kemudian, nah, kemudian di belakang aku ini ada powder room sedikit ya. Kalau nama powder room kita nggak bisa mandi, hanya ada kloset duduk dan juga sinknya untuk cuci tangan. Oh ya, tadi aku lupa, di sebelah sini ada smart home systemnya ya. Jadi ini kelebihan rumah ini ada smart home system. Jadi kalau misalkan ada tamu dari bawah, nah itu kita bisa ngecek nih siapa yang ada di bawah. Oke, lanjut lagi ke sebelah sini adalah ruangan yang favorit aku. Ini adalah private living room. Jadi untuk semua rumah di cluster ini semuanya private living roomnya ada di lantai 2, jadi nggak keganggu sama tamu yang ada di bawah. Nah, kalau misalkan terima tamu ya di bawah aja. Ini untuk private living roomnya bisa muat untuk semua anggota keluarga kamu, 8 hingga 10 orang itu masih muat. Dan yang harus kita perhatikan, apakah living roomnya jarak ke TV-nya itu dekat atau jauh. Tapi di sini jaraknya sangat-sangat jauh, jadi nggak kena, masih di tengah-tengahnya masih muat untuk taruh barang-barang lainnya. Selanjutnya di sebelah sini ya, kalau misalkan kita lagi bareng keluarga, nah kita mau kumpul-kumpul, di sebelah sini ada sedikit rooftop atau misalkan sedikit garden yang teman-teman bisa gunakan untuk nongkrong bareng keluarga kamu dan lain sebagainya ya. Dan kemudian di sebelah sini ada kamar tidur untuk kalau misalkan kita mau untuk yang terpisah nih untuk keluarganya. Nah, di sebelah sini ada sedikit kamar tidur. Yuk kita cek ke dalam dulu supaya kita lihat seperti apa di dalamnya. Nah, ini kamar tidurnya ukurannya juga oke banget ya, muat untuk ukuran ini sekitar 120 x 200 cm ya. Jadi ini taruh nakas kiri kanan juga masih oke banget. Dan kemudian ini di belakang aku ada sedikit balkoni ya, menghadap ke depan rumah. Dan ini balkoninya juga nggak nyambung sama yang rooftop sebelah yang tadi kita lihat ya, yang sebelah living room. Semua kusennya juga masih sama, pakai YKK. Nah, kemudian dari jarak antara kasur sampai TV juga, ini kalau mau taruh TV juga masih jauh ya. Kemudian di sebelah sini ada walk-in closet ya.
Nah, tapi kita lihat dulu untuk ini adalah interior ya teman-teman, jadi bukan tembok, nanti kita dapetnya polosan aja, jadi ngeblong. Tapi kalau teman-teman mau bikin ini jadi walk-in closet, nah teman-teman bisa taruh lemari di sebelah sini untuk pembatas antara walk-in closet dan juga tempat tidur. Ya, walk-in closetnya juga cukup menurut aku, karena di sini bisa muat untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk lemari pakaian ya. Dan ini juga floor to ceilingnya juga tinggi banget, ini bisa kurang lebih di 3 meteran. Selanjutnya di sebelah ini pasti ada ensuite bathroomnya. Nah, untuk ensuite bathroomnya ini cukup luas, bisa ada untuk kloset duduk, sink, dan juga ada showernya, tapi showernya untuk yang single shower saja ya. Untuk semua sanitary juga masih menggunakan color. Keramik untuk di kamar mandi ukurannya 60 x 60 warna grey. Nah, itu untuk lantai 2-nya. Sekarang kita cek ke lantai 3. Oke, ini lantai 3-nya. Nah, untuk yang lebar 9, surprisingly itu ada rooftopnya teman-teman. Beda kalau sama yang lebar 10 ya, teman-teman harus lihat review aku yang lebar 10. Bisa lihat linknya di atas. Nah, untuk yang lebar 9 ini ternyata ada rooftop, dan ini cukup lebar teman-teman, sebelah sini ya, cukup memanjang, tapi kita belum dapat ambalan-ambalannya. Kanopinya sudah dapat ya, dan ini nanti kita juga belum dilapisin sama keramik yang tekstur kayu, kita dapat keramik standar aja. Oke. Tapi ini udah cukup banget untuk kalau misalkan mau barbekyuan party bareng keluarga atau bareng teman-teman kita. Nah, di lantai 3 ini ada 2 kamar tidur. Nah, yang kita cek dulu yang sebelah sini. Oke, ini untuk kamar tidur anak ya sebenarnya teman-teman. Nah, untuk kamar tidur anak ini lebih besar daripada yang di lantai 2. Untuk di show unit ini bisa muat ukuran yang 160 x 200 ya, queen size bed, dan nakas kiri kanan juga masih muat ditaruh sebelahnya dan tidak bikin sempit. Kemudian untuk kamar tidur ini ada akses ke si rooftop sebelah ya, dan ini juga bisa dibuka tutup ya, jadi bukan jendela, ini pintu. Dan kemudian tentu saja untuk semua kamar tidur di sini punya ensuite bathroom. Nah, ini untuk ensuite bathroomnya sebelah sini cukup luas ya, semua sanitary juga sudah lengkap. Partisi kaca juga sudah dapat seperti yang ada di show unit ya teman-teman. Nah, showernya hanya dapat yang single shower, masih juga pakai cover. Kita lanjut ke master bedroom ya sebelah sana. Nah, ini untuk si master bedroomnya. Master bedroomnya masuk, ini enaknya ya pada saat masuk master bedroom itu nggak langsung ke kasur ya, tapi kita ke walk-in closet dulu sebelah sini, dan ini walk-in closet juga masih lebar banget ya. Jadi ini hal yang penting yang harus diperhatikan juga, kalau misalkan master bedroom itu kan kita butuh privacy. Nah, ini bagus banget, masuk kita nggak langsung lihat kasur nih, jadi privasinya benar-benar terjaga ya. Ini walk-in closet sebelah sini, kiri kanan mau taruh cermin yang besar di sini juga bagus banget. Dan ini bisa buat untuk 2 pintu lemari yang sangat besar ya, dan ini juga pasti floor to ceilingnya sangat tinggi. Oke. Nah, kalau misalkan perlu meja kerja, meja belajar, ya ini bisa ditaruh untuk meja, atau mau dibikin ambalan juga oke banget. Karena ini adalah jendela menghadap ke sebelah atau ke samping rumah. Dan di sini adalah si kamar mandinya untuk si master bedroom. Nah, untuk master bedroom bedanya di sini adalah sinknya juga lebih besar, dan kemudian untuk sanitary-nya, si showernya ini pakai double shower yang raindrop dan juga fleksibel. Partisi kaca juga sudah dapat ya teman-teman, tapi kalau di sini banyak ornamen-ornamen kaca, itu adalah ide interior. Nah, kita lihat ke kasurnya. Yap. Oke, ini final room-nya ya, master bedroom, dan ini untuk kasurnya bisa muat king size bed
200 cm kali 200 cm. Nah, kas kiri kanan juga masih oke ditaruh. Dan kemudian ini adalah bukaan kaca menghadap ke samping rumah. Nah, ini kalau di sini bagusnya kacanya ini bisa dibuka untuk digeser. Jadi ini full ya, bukan kaca mati. Makanya kenapa di sini developer sudah menyediakan untuk railing pengaman. Jadi kalau misalkan ada mau nyender atau misalkan punya anak kecil lagi main di master bedroom, ini sudah safety banget. Nah, kamu kepo dong untuk harganya di berapa sih? Yuk ikutin aku terus. Oke teman-teman, saatnya aku mereview harga rumah ini dengan spesifikasi high-end, lokasinya bagus banget di BSD baru, deket ke mall, deket ke pusat perbelanjaan, dan juga deket ke pusat kuliner. Harga rumah ini dipasarkan di 6,7 miliaran, sudah include dengan smart home system, solar panel, dan juga AC di setiap kamar. Nah, teman-teman kalau mau info lebih detail atau mau langsung lihat ke show unit, jangan lupa ya hubungi aku, nomornya di kolom deskripsi. Atau teman-teman yang sedang memasarkan propertinya di sekitaran BSD, kamu bisa titip jual juga dengan aku, supaya dipasarkan secara digital juga. Nomornya hubungi di kolom deskripsi juga ya. Dan jangan lupa follow juga TikTok dan juga Instagram aku, karena masih banyak info-info properti lainnya di situ. Dan untuk video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan juga jangan lupa channel aku di subscribe supaya kamu tidak ketinggalan informasi properti lainnya. See you!